warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Faizin, mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, dengan nomor NIM 22811311586. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan PAI luar sekolah dalam keagamaan Islam, ya. Pentingnya ini untuk memenuhi tugas pendidikan PAI luar sekolah. Nah, pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam ini mengapa penting untuk kita bahas? Ini sebagai pengetahuan bahwa pendidikan luar sekolah ini merupakan mekanisme yang menjadi peluang bagi masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan non-formal dalam konteks pendidikan Islam didasarkan pada niat dan motivasi masyarakat dengan tujuan pendalaman nilai-nilai Islam. Pendidikan luar sekolah berperan dalam membantu sekolah dan masyarakat dalam memecahkan masalah pendidikan atau PLS yang lebih kita kenal sebagai pendidikan luar sekolah. Ini melengkapi pendidikan sekolah dengan menyajikan mata pelajaran atau kegiatan pembelajaran yang tidak termasuk dalam kurikulum sekolah, namun dibutuhkan oleh siswa dan masyarakat. Ini bisa kita ketahui seperti adanya pelajaran-pelajaran untuk penunjang pengetahuan agama Islam, khususnya dalam tata bahasa. Misalkan saja ada nahwu, ada sorof. Ini tidak masuk dalam lingkup kurikulum di pendidikan formal, tetapi ini ada pelajaran-pelajaran yang memang dipelajari secara khusus dalam pendidikan non formal maupun informal. Sebelum lebih lanjut, jalur pendidikan dalam sejarah pendidikan sebagaimana yang saya singgung tadi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pendidikan formal, yang kedua pendidikan non formal, dan yang ketiga pendidikan informal. Dalam pendidikan formal, jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Semisal ada SD, SMP, SMA. Ini secara terorganisir dan terstruktur dalam suatu kelembagaan. Kemudian yang kedua, pendidikan non formal ini merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Misalkan adanya madrasah-madrasah diniyah dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada pendidikan informal. Ini merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang dapat membentuk dasar serta karakter dan nilai untuk anak-anak didik kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya, sistem pendidikan Islam di Indonesia ini bermula dari adanya pendidikan yang berjalan di rumah-rumah atau pendidikan informal sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian dengan seiring berjalannya waktu, sesuai dengan penyebaran Islam, ini pendidikan mulai memperluas wadah dengan pendirian surau, langgar, musola, dan masjid sebagai tempat pengajaran. Sudah mulai adanya semi struktural, ya, yang kita sebut sebagai sistem pendidikan non formal. Seiring berjalannya waktu, dunia modern, pendidikan Islam mulai menyentuh sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan terstruktur. Selanjutnya bermula dari rumah-rumah atau pendidikan informal, kemudian berganti dengan dan berkembang adanya pendidikan di musola, surau, masjid, dan sebagainya. Ini yang dalam wilayah ini kita sebut sebagai pendidikan non formal, ya. Adanya suatu pendidikan tetapi tidak terstruktur sebagaimana yang berjalan di dunia pendidikan formal. Tapi pada kelanjutannya, pada masa modern ini pendidikan sudah mulai menyentuh pendidikan yang lebih sistematis dan struktur. Dan pada masa kontemporer ini, pendidikan non formal masuk dalam konteks pendidikan Islam untuk melengkapi pengetahuan agama yang terbatas di sekolah umum. Misalkan adanya pelajaran PAI di sekolah-sekolah yang umum. Jadi pelajaran PAI dimasukkan dalam kurikulum lembaga-lembaga pendidikan yang notabene adalah pendidikan umum. Jadi diselipkan sebagai muatan lokal biasanya, seperti itu. Terkait dengan sejarah pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam,
Ini sebelum kemerdekaan, pendidikan luar sekolah sudah dipraktikkan dan diintegrasikan ke dalam kehidupan masyarakat jauh sebelum sistem sekolah itu muncul. Nah, jadi sebelum kemerdekaan ya sudah kita ketahui dalam sejarah secara bersama bahwa pendidikan itu sebetulnya sudah terjadi meskipun tidak secara tersistem dan terstruktur. Kemudian adanya pengakuan hukum baru datang pada tahun 89 dengan UU nomor 2 tahun 89 tentang sistem pendidikan nasional. Kemudian pendidikan Islam itu sendiri tercipta dari adanya pengaruh tradisi. Masyarakat memiliki tradisi yang mendorong orang untuk belajar, berusaha, dan bekerja sama untuk melestarikan budaya. Dan yang terakhir ini adanya pengaruh keagamaan itu sendiri. Agama memotivasi masyarakat bahwa belajar merupakan suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah bagi setiap orang, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sejak dalam buayan pun kita itu sudah diwajibkan untuk dididik ya melalui orang tua kita dengan pembiasaan yang agamis dari orang tua kita, dan ini berlanjut sampai nanti ketika kita masuk ke liang lahat. Artinya untuk belajar sendiri itu diwajibkan bagi setiap muslim sampai meninggal dunia. Faktor munculnya pendidikan luar sekolah ini yang pertama dari kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan yang kedua kebutuhan atas pendidikan itu sendiri. Yang ketiga adanya keterbatasan sistem sekolah. Sistem formal ini tidak menjangkau semua kebutuhan pendidikan keislaman ya, makanya ada kebutuhan pendidikan luar sekolah itu sendiri. Selanjutnya adanya sumber belajar, tersedianya berbagai sumber pembelajaran. Dan yang terakhir ini kurangnya perhatian pada pendidikan non formal atau pengabaian terhadap pendidikan luar sekolah. Ini mengutip dari pendapat Sulaiman Yusuf, kelima faktor ini mendorong berkembangnya pendidikan luar sekolah sebagai alternatif dan pelengkap pendidikan formal. Aspek pelestarian budaya, landasan teoretis, dan dasar kebijakan legal menjadi fondasi penting dalam perkembangan pendidikan luar sekolah di Indonesia. Lebih lanjut, terkait pengertian pendidikan agama Islam luar sekolah. Mungkin apa sih pendidikan agama Islam luar sekolah itu? Ini mencakup bimbingan dan tuntunan, yakni mengarahkan pembentukan kepribadian berdasarkan ajaran Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bisa kita maknai bahwa pendidikan agama Islam luar sekolah ini dilaksanakan di luar sistem persekolahan formal. Dan yang ketiga, ini sebagai layanan masyarakat, yakni melayani target didik untuk mencapai tujuan belajar. Jadi ada 3 poin penting yang mencakup makna secara keseluruhan tentang pendidikan agama Islam luar sekolah, seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya tadi. Di pendidikan agama Islam luar sekolah adalah suatu proses pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah atau jalur non formal yang diarahkan untuk mempersiapkan individu melalui pengajaran, bimbingan, dan latihan, sehingga membentuk pola pikir dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai agama untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, untuk dasar dan tujuan pendidikan Islam luar sekolah ini tidak luput ya, untuk dasar utama atau sumber pendidikan kita yang pertama khususnya umat Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Ini sudah mutlak menjadi dasar hukum pijakan bagi umat Islam. Kemudian ini untuk membangun keimanan, yang kedua membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Selanjutnya pengembangan ilmu, yakni untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Dan yang terakhir ini untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat, yakni untuk membantu manusia menyelesaikan tugas hidupnya yang
diridhoi Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang menjadi tujuan adanya pendidikan Islam. Untuk faktor-faktor yang berperan dalam pendidikan agama Islam luar sekolah, ini yang pertama adalah faktor teknologi tepat guna. Apa itu? Yakni teknologi yang digunakan harus sesuai dengan kondisi dan situasi konkret di masyarakat. Kemudian yang kedua, wadah jelas. Lembaga dengan status yang jelas dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat. Selanjutnya yang ketiga, program bernilai sosial, yakni program belajar harus bermakna bagi kehidupan peserta didik dalam masyarakat. Dan yang keempat, ini partisipasi masyarakat, yakni program sebagai milik masyarakat bukan milik instansi pemerintah. Ini pendidikan agama Islam luar sekolah di Indonesia lebih populer dengan sebutan majelis taklim. Nah, ini tidak asing bagi kita ya, apa itu majelis taklim dengan sistem yang sudah berjalan, sudah kita ketahui bersama seperti apa. Yang beranjak dalam bidang dakwah Islam. Selain itu, di kalangan remaja juga berkembang lembaga pendidikan luar sekolah dalam bentuk pesantren kilat, seperti pada waktu hari-hari puasa gitu diadakan pendidikan pesantren kilat di madrasah-madrasah yang khususnya tidak ada atau tidak dinaungi dalam pondok pesantren ya. Untuk keberhasilan program pendidikan luar sekolah diperlukan kemitraan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana dan pendamping masyarakat. Nah, seperti itu. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon untuk ditambahkan, dan apabila ada masukan-masukan, ini sangat kami nanti untuk kebaikan kita bersama nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.